Baik Bu, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tia yang kami hormati dan teman-teman yang berbahagia, kami ucapkan terima kasih ke Bu Tia yang sudah meluangkan waktu untuk kami ajak wawancara sedikit terkait materi terkait penggunaan teknologi digital sehingga menciptakan guru dan peserta didik digital. Adapun kami kemarin sudah diskusi mengembangkan beberapa pertanyaan yang kami akan sampaikan kepada Bu Tia. Nanti sistem pertanyaannya nanti mungkin dari teman-teman masing-masing 1 sampai 2 pertanyaan. Kemudian nanti Ibu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Seperti itu Bu, mungkin bisa kita mulai. Ya, monggo silakan Monggo Ibu. untuk pertama Mbak Putri kami silahkan. Baik, Bu Tia, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Ya, Bu, saya ingin tahu mengenai pengetahuan Ibu terkait pembelajaran digital. Nah, Ibu bisa nggak menjelaskan dari yang apa Ibu tahu mengenai pembelajaran digital? Oke, ya terima kasih pertanyaannya. Kalau menurut apa yang saya tahu, pembelajaran digital itu ya pembelajaran yang menggunakan teknologi digital dan media digital ya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Baik, terus menurut Ibu, seberapa penting sih penerapan teknologi digital dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan? Nah, Ibu bisa menjelaskannya dan juga mungkin bisa memberikan sedikit contohnya. Oke. Kalau di zaman sekarang ya, menurut saya pembelajaran digital itu penting karena kan zaman sudah berubah ya, zamannya saya dengan zamannya anak sekarang atau mungkin zamannya Mbak dan Mas yang ada di sini juga berbeda. Jadi pembelajaran digital itu penting karena untuk menyesuaikan dengan kodrat zaman sekarang. Anak-anak sekarang kan juga sudah semuanya hampir semuanya juga melek IT, jadi gurunya juga harus mau menyesuaikan. Baik Bu, mungkin selanjutnya bisa langsung dilanjutkan saja. Baik, Ibu. Perkenalkan, saya Miftah. Maaf Bu Tia, halo. Ya. Halo, Bu. Ya, maaf tadi koneksinya. Iya. Oke. Perkenalkan, saya Miftah. Ya, Mbak Mita. Salam kenal Yes. juga. Ya, Bu. Saya di sini akan mempertanyakan beberapa hal. Apakah Oke. Ibu sudah menerapkan teknologi digital sebagai alat bantu pembelajaran Ibu, nggih? Oke. Alhamdulillah sudah, Mbak. Jadi saya sudah mulai sedikit-sedikit menggunakan teknologi digital dalam pembelajaran, misalnya menggunakan tutorial, menggunakan YouTube, TikTok, IG, ya sesuai dengan kebutuhan anak-anak sekarang ya. Ada yang kadang games pakai Quizzes atau Kahoot. Baik. Lalu, menurut Ibu, apa saja kelebihan dan kekurangan penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran Ibu? Oke, kalau menurut saya kelebihannya hemat waktu ya. Terus itu merupakan salah satu alternatif pembelajaran agar pembelajaran lebih menyenangkan, tidak monoton, fleksibel, praktis tentunya sesuai dengan zaman sekarang yang generasi Z atau berapa ya anak sekarang, lalu ramah lingkungan tentunya karena mengurangi penggunaan kertas. Kalau kekurangannya harus butuh akses internet yang cukup memadai, lalu agak susah dalam pengawasan belajarnya, apalagi ya, ya itu ya, hanya itu aja sih, akses internet, pengawasan belajarnya susah, interaksi antara satu anak dengan yang lainnya itu menjadi kurang, jadi menimbulkan Oh, ya. individualismenya lebih tinggi seperti itu. Jadi muncul istilah ansos gitu kan, karena dia sudah bisa apa-apa sendiri. Baik, terus teknologi digital apa yang Ibu pernah gunakan untuk mendukung pembelajaran? Tadi ya Bu ya seperti TikTok tadi, terus Kahoot gitu ya. Iya, iya, iya. Oh ya, Tapi kebetulan itu boleh saya juga. dijelaskan nggak Bu?
Kalau saya sih lebih kemarin ya, next semester kemarin itu pakainya YouTube gitu ya, YouTube ya untuk Oh, YouTube. membantu karena saya matematika membantu bagaimana cara pengerjaannya per step karena kalau mungkin di kelas kondisi anak kan bermacam-macam, ada yang ya, lagi mood, lagi nggak mood, nah itu bisa dibuka kapanpun kalau via YouTube atau IG atau TikTok. Baik Ibu, terima kasih banyak. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Mas Ajing ya Bu. Oke, Baik Bu Tia, tadi Ibu sudah menjelaskan beberapa penggunaan teknologi digital, media digital untuk mendukung proses pembelajaran. Seperti pengalaman Ibu, bagaimana sih Bu perbedaan antara antusiasme peserta didik yang Ibu menerapkan media digital dengan yang Ibu tidak menerapkan atau belum menerapkan teknologi digital? antusiasmenya tentu berbeda ya Mas. Dan tergantung jamnya juga. Tergantung keseringan kita menggunakan media. Kalau misalnya kita terlalu sering menggunakan media, anak juga mungkin bosen gitu lagi, game lagi kayak gitu kan. Nah itu harus apa ya, mencari banyak alternatif. Kalau antusiasmenya tentu lebih tinggi karena ya lebih menarik, lebih familiar, terus ya kayak orang mainan gitu, kayak kita belajar tapi sambil bermain. Baik, Bu. Kemudian begini, Bu, kan seperti kita ketahui pasti ketika kita ingin menerapkan itu pasti ada apa yang harus kita persiapkan dan apa yang harus kita tanggulangi ketika ancaman kita menggunakan teknologi digital itu. Seperti pengalaman Ibu, sebenarnya faktor-faktor apa saja yang bisa mendukung, memperkuat penggunaan media digital ketika Ibu memberikan pembelajaran di dalam kelas itu apa saja, Bu? Oke. Faktor-faktor pendukungnya ya sarana dan prasarana tentunya ya Mas. Kalau media digital pasti membutuhkan alat digital. Ya yang paling gampang HP Android atau tab atau laptop. Terus akses internet seperti itu. Terus dari gurunya juga membutuhkan waktu juga untuk menyiapkan ini nanti media pembelajaran yang pakai digital yang menarik apa ya konsepnya gitu. Nggak hanya asal pakai kan harus apa ya harus match sama materi atau tujuan yang mau dicapai itu. Mungkin itu sih harus mikir lebih dalam lagi. Ini nanti pakai ini match nggak? Terus anak-anak bisa nggak ya eh, pakai Android? Punya nggak ya? Karena kan em, kondisi ekonomi setiap anak juga berbeda. Baik Bu, mungkin tadi mungkin dari sisi seorang guru ya Bu. Kemudian kalau kan pasti siswa kita menerapkan media atau teknologi yang sudah kita kembangkan itu kepada siswa karena kita sebagai subjek pembelajarannya adalah peserta didik itu sendiri. Nah, kalau dari kita melihat dari sisi peserta didik sebenarnya apa sih yang selama ini menghambat peserta didik itu ketika kita ingin menerapkan secara luas penggunaan teknologi atau media digital itu Bu? Lebih ke akses internetnya kali ya, kuotanya, punya kuota atau enggak. Terus kadang kan kondisinya, kalau misalnya daring ini di rumah kan kondisinya ada yang koneksinya mudah, ada yang tidak. Terus mungkin faktornya banyak faktor sih kalau dari muridnya. Mungkin kondisi keluarganya tidak mendukung untuk pembelajaran secara daring karena di rumah sibuk dan lain-lain ya. Ya banyak faktornya ya. Kalau yang saya apa ya saya soroti sih di akses internetnya dan alat medianya yang mereka punya. Eh, Terima kasih Bu. Mungkin itu sedikit pertanyaan dari Aji. Mungkin bisa dilanjutkan sama Mbak Nisa, monggo. Oke, baik Bu. Assalamualaikum Bu. Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Mbak Anissa ya namanya ya. Iya Bu, saya Iya, Nisa Nabila Awalin. Saya iya, mohon maaf izin bertanya ya Bu ya. iya, monggo Mbak. Nah, di sini saya akan bertanya mengenai dampak penggunaan teknologi digital nih Bu yang dirasakan oleh Ibu sendiri. Apa sih dampak secara langsung yang Ibu rasakan ketika menggunakan teknologi digital sebagai alat bantu untuk pembelajaran Bu? Iya. Terima kasih Mbak. Kalau dampaknya ada dampak positifnya, ada negatifnya ya. Kalau penggunaan teknologi digital ini pasti komunikasinya lebih cepat kan. Nah kan kita terbantu dengan media ini. Tapi ada dampak negatif yang memang tidak bisa dipungkiri, ketergantungan, ya, ketergantungan terhadap alat digitalnya tidak bisa lepas dari HP kayak gitu kan. Eh, apa ya?
yaitu dapat mengganggu interaksi sosial. Kalau yang nggak pakai alat digital kan otomatis mereka membutuhkan temennya untuk berdiskusi. Kalau yang ini kan karena semuanya bisa diakses secara sendiri dan mandiri, jadi mereka lebih individualismenya lebih tinggi. Lalu ini Bu, bagaimana hasil belajar peserta didik yang telah menggunakan teknologi digital selama proses pembelajarannya? Kalau hasil pembelajarannya, menurut saya sih tergantung anaknya masing-masing juga. Karena di sini, kalau misalnya anaknya bisa memanfaatkan teknologi dengan baik, teknologi digital ini akan benar-benar membantu. Karena mereka kan bisa mengulang lagi atau mencari lagi mana sih bagian yang tidak dipahami selama di kelas nih, misalnya. Tapi kalau misalnya anaknya tidak punya kemauan untuk belajar, ya tetap tidak berpengaruh. Cuma mereka lebih suka aja waktu pembelajaran, prosesnya lebih menyenangkan kayak gitu. Tapi untuk hasilnya ya tetap saja gitu. Dan kami sebagai guru juga tidak bisa menarget, oh nanti kalau pakai media digital nilai matematikanya jadi 100 semua misalnya, nggak bisa karena anak-anak yang memang tidak tertarik di matematika gitu ya, ya paling cuma saya tekankannya ya nggak apa-apa nggak dapat nilai sempurna, yang penting kalian ya bisa aja mengikuti taraf minimal dulu deh nggak apa-apa. Jadi hasil belajarnya itu ya tidak signifikan sih Mbak, menurut saya ya. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Nanti pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Mbak Kurnia. Baik, selamat pagi Bu Tea. Selamat pagi Mbak. Perkenalkan, saya Kurnia. Di Ye. sini, saya ingin menanyakan juga terkait dampak penggunaan teknologi digital. Jadi masih melanjutkan pertanyaan dari Mbak Anissa tadi. Oke, pertanyaannya adalah, apakah teknologi digital mampu mengasah keterampilan peserta didik? Kalau menurut saya bisa. Di beberapa anak, kalau anak-anak yang sekarang itu, misalnya saya memberikan tugas membuat mind map gitu, mereka bisa mengasah keterampilan mereka, bisa membuat mind mapnya itu lewat Canva misalnya yang mudah, dan mereka itu pasti lebih terampil di situ. Bisa sih mengasah keterampilan murid walaupun awalnya dengan terpaksa. Ya, itu untuk anak-anak yang menyikapinya dengan positif gitu. Jadi teknologi ini bisa untuk mengasah keterampilan murid jika mereka menyikapi teknologi digitalnya dengan positif, bisa mereka lebih terampil dalam mengedit video, misalnya membuat ya Canva tadi atau yang lainnya. Lalu pertanyaan terakhir, menurut Ibu, bagaimana cara yang efektif untuk mengawasi peserta didik dalam menggunakan teknologi digital? Nah, ini menurut saya agak susah ya mengawasi penggunaan media digital karena mereka itu sudah punya rata-rata di sini kan sudah megang sendiri-sendiri, dan kalau misalnya kita mau ngecek, mereka kan juga punya privacy ya, walaupun anak-anak, tapi kan mereka juga punya hak yang sama dengan kita. Nah, kalau menurut saya mungkin bisanya preventif aja, mengawasi secara langsung nggak bisa, kecuali kalau dia anak saya gitu, nggak bisa ya. Pertama yang dilakukan mungkin memberi pengertian mengenai literasi digital. Oh gini loh cara menggunakan media digital yang baik ini untuk belajar dan lain-lain. Terus diberitahu website-website yang memang membantu untuk belajar. Terus ya harus terus-menerus diberikan pengertian kalau yang namanya apa yang mereka lakukan itu ada tanggung jawab dan konsekuensi masing-masing. Jadi mereka punya kesadaran untuk bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan sendiri. Ya, tentunya di sini juga butuh kolaborasi ya antara orang tua, keluarga terutama dengan semua pihak di sekolah. Jadi kita tidak bosan-bosan untuk saling mengingatkan. Cara mengawasinya paling kayak gitu. Nggak bisa yang lain. Kalau membatasi tuh nggak bisa kan. Kebetulan karena di sini anaknya SMA dan mereka yang namanya anak-anak yang mulai mencari jati diri kan, semakin dilarang semakin jadi. Ya, betul. Baik Bu, sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan, sehingga kami bisa mewawancarai Ibu terkait teknologi digital dalam pembelajaran.
waktu saya serahkan kembali ke Mas Aji. Baik. Baik Bu Triat, kami ucapkan terima kasih atas kelonggaran waktu Ibu untuk kami ajak diskusi terkait bagaimana sih penerapan teknologi digital yang sudah Ibu pernah gunakan sehingga membentuk dalam rangka menjadi guru maupun peserta didik digital. Mungkin demikian Bu, sedikit pertanyaan-pertanyaan yang bisa kami berikan ke Ibu. Sekali lagi kami terima kasih dan kami juga mohon maaf apabila selama proses wawancara banyak pertanyaan yang mungkin membingungkan Bu Tea. Begitu Bu. Semoga di lain Oke. kesempatan kita bisa silaturahim lagi, bisa secara Amin. virtual maupun secara luring secara langsung di sekolah Bu. Seperti itu Bu Tea. Oke, terima kasih Mbak Mas. Sukses ya PPG-nya. Oke Bu, Jaga terima kasih Bu. kesehatan. Masih berapa bulan lagi? Amin. Terima kasih, Bu. Baru sebulan. Sudah ya? Ini kalau Mbak Anissa dari mana? Dari Klaten, Bu, Dari Klaten. Berarti dulu kuliahnya dari mana Mbak? di UAD Jogja. Oh, di Jogja. Kalau Mbak Miftah? Saya dari Klaten juga, Bu. Oh, dari Klaten juga. Bareng sama Mbak Anissa. Nggih. Enggak, Oh, saya kuliahnya di UNES. UNES. Oh, nggih. Mbak Kurnia dari mana Mbak? Iya. Klaten juga. Iya. Oh, nah ini teman main gitu. Oh enggak. Kirain. Kebetulan jadi Kuliahnya juga di mana Mbak? Kuliahnya dulu.